Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya kita masuk ke panduan penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja ya Bapak dan Ibu. Seperti yang sama yang tadi, apabila ingin masuk login pada aplikasi Spasi Kita, bisa di spasikita.kemendikbud.go.id, lalu pilih tahun pengajaran nanti di 2022, lalu masukkan username serta password dan jangan lupa kode CAPTCHA, lalu klik masuk. Setelah itu kita lanjut seperti yang tadi, masuk ke menu kinerja. Selanjutnya ini yang tadi info satker yang pastinya apabila sudah melakukan penyusunan kinerja, untuk informasi satker ini sudah dilihat ya Bapak dan Ibu apakah sudah benar. Lalu pada menu selanjutnya di bawah menu perjanjian kinerja itu ada menu rencana aksi. Nah, pada menu rencana aksi ini apabila diklik ada 3 menu selanjutnya yaitu penyusunan rencana aksi, dokumen renaksi, serta progres renaksi. Sebelum dan saat penyusunan pastikan hal berikut. Yang pertama, pastikan status pada progres penyusunan perjanjian kinerja PK telah ditandatangani, berarti proses penyusunan perjanjian kinerja telah selesai. Yang kedua, pastikan pemetaan rincian output beserta targetnya sesuai dengan yang diinputkan pada aplikasi RKKL. Yang ketiga, pastikan pemetaan renstra dengan klasifikasi rincian output atau rincian output sesuai dengan yang diinputkan pada aplikasi Krishna Renja. Yang keempat, pastikan rencana target rincian output yang akan diinputkan sebagian sesuai dengan penginputan capaian pada aplikasi Simproka atau pada menu dievaluasi Spasi Kita. Yang kelima itu penginputan target dilakukan secara triwulan atau bulanan. Yang keenam, target yang diinputkan adalah target capaian setiap triwulan atau bulannya. Seperti ini tampilannya nanti setelah diklik untuk rencana aksi. Untuk di tabel rencana aksi nanti akan terdapat pencapaian indikator kinerjanya. Ini terdiri dari 2 tabel. Untuk yang di atas itu rencana aksi pencapaian indikator kinerja kegiatan. Selanjutnya itu yang tabel bawahnya itu rencana aksi pencapaian rincian output RO dan komponen. Untuk yang rencana aksi pencapaian rincian output komponen ini terkoneksi pada yang aplikasi Simproka. Lalu langkah penginputan target triwulan indikator kinerja kegiatan. Yang pertama bisa diklik input TW untuk menginput target triwulan pada indikator yang akan diinputkan. Lalu untuk langkah selanjutnya isi target sesuai nomor triwulan. Target yang diinput adalah target pada triwulan tersebut. Total target pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 wajib sama dengan target di perjanjian kinerja. Jadi Bapak dan Ibu untuk pengisian tabel yang di sebelah kanan ini untuk target bertriwulannya harus disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja. Setelah target diinputkan, lalu jangan lupa diklik simpan data untuk menyimpan target setelah diinputkan. Lalu bisa klik kembali ke halaman selanjutnya untuk penyusunan rencana aksinya. Lalu ini Bapak dan Ibu tadi semua sudah melakukan satker masing-masing sudah bisa melakukan tanda tangan elektronik.
Mohon maaf Bapak dan Ibu ke-mute. Pada menu dokumen redaksi, apabila NIK yang diinputkan sudah sesuai dengan yang didaftarkan, maka akan tampilannya akan seperti ini untuk redaksi. Untuk, tahap selanjutnya, untuk pembuatan dokumen, redaksi, pada kolom sebelah kiri, bisa diklik membuat dokumen redaksi untuk mendapatkan format, draft, redaksi. Lalu untuk, yang kedua apabila ingin lihat draft yang sudah diisikan bisa klik ke menu lihat draft redaksi. Setelah itu, apabila diperlukan pemberitahuan draft pada pimpinan, sebelum redaksi disetujui, dapat dicek pada menu progres redaksi. Lalu, apabila pimpinan Satker atau unit telah menyetujui draft yang diajukan, maka bisa langsung diklik approve redaksi. Selanjutnya, seperti pada perjanjian kinerja tadi, untuk tampilan menunya seperti ini. Ini menu apabila masih menunggu paspres dari kepala Satker. Sebelum kepala Satker menyetujui atau menginput paspres, maka menu pada progres redaksi akan seperti ini tampilannya. Lalu, langkah penginputan target, rencana aksi pada rincian RO komponen, bisa diklik di, input RO. Lalu untuk menginputkan target bulanan pada RO dan klik input komponen seperti ini untuk menginput target bulanan pada komponen yang akan diinputkan. Yang kedua, isi rencana aksi sesuai dengan bulan yang tercantum. Rencana aksi yang diinput adalah target yang akan tercapai pada bulan tersebut. Total target pada Januari sampai dengan Desember wajib sama dengan volume RO atau komponen. Setelah rencana aksi diinputkan, maka bisa diklik simpan data untuk menyimpan rencana aksi yang telah diinputkan. Lalu klik kembali ke halaman untuk kembali ke penyusunan rencana aksi. Tombol akan berubah menjadi input RO atau komponen, menjadi edit RO atau komponen setelah target diinputkan. Lalu, apabila pimpinan telah menyetujui dan menandatangani rencana aksi, maka langkah selanjutnya sebagai berikut. Bisa diklik approve redaksi untuk melakukan tanda tangan elektronik oleh pimpinan Satker, lalu masukkan paspres Satker, masing-masing. Setelah kode paspres terkirim, maka redaksi yang telah disetujui oleh pimpinan Satker atau unit terkirim kepada dokumentasi dan terkirim pada aplikasi Isakip Review Menpan. Keempat, progres status pada progres redaksi, berubah menjadi redaksi telah ditandatangan. Yang kelima, rencana aksi yang telah disahkan dapat diunduh pada detail, redaksi. Jadi apabila redaksi ini telah disetujui oleh, kepala Satker masing-masing, nanti untuk redaksi ini langsung akan terkoneksi pada, aplikasi ISR Menpan, lalu juga akan tersimpan juga di menu dokumen pada aplikasi Spasi Kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk, penyusunan redaksi, menggunakan tanda tangan elektronik, eee, seperti ini sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk